Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto disebut terus memonitor insiden ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden sudah memerintahkan menteri terkait dan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terkait dengan insiden ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan kepala daerah untuk memberikan perhatian penuh terhadap kondisi pondok pesantren di seluruh Indonesia, menyusul runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan insiden ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Ghazini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Mensesnek berharap seluruh pondok pesantren bisa didata dan dipastikan keamanan infrastruktur serta bangunannya agar peristiwa serupa tidak terulang. Sedikit dong, boleh nggak soal pondok pesantren? Apakah udah ada perhatian khusus dari Bapak Presiden, Mas? Sudah. Beliau memonitor terus. Makanya beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur atau gubernur untuk terus memberikan perhatian. Evaluasi ke depan. Harus semua pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Sementara itu, proses evakuasi korban di lokasi runtuhnya bangunan musola Ponpes Al-Ghazini terus dilakukan hingga hari ke-7. Informasi terkini dari lokasi akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Arbida Dono Smito dan juru kamera Nur Ihsan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Arbida, hingga sore hari ini berapa jumlah korban yang berhasil dievakuasi, Arbida? Baik, selamat sore Eva dan juga pemirsa. Terakhir informasi yang kami dapatkan dihimpun dari data tim Basarnas yang ada di lokasi untuk korban dari robohnya gedung musola Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur ini. Terakhir informasi yang dapat kami sampaikan adalah tim evakuasi berhasil menemukan 12 jenazah dan 1 body part. Nah, ini bertambah lebih banyak, signifikan meningkatnya. Juga terakhir hari Sabtu kemarin itu ada 11 jenazah dan juga 1 body part. Sehingga jika di total 2 hari ini, Sabtu dan Minggu, per pukul 16 waktu Indonesia Barat, ada 23 jenazah dan juga 2 body part. Sehingga ini ketika di total dengan korban yang meninggal sebelumnya, pemirsa, ini ada 37 orang jenazah plus 2 body part. Rinciannya adalah dari 37 orang tersebut 8 sudah teridentifikasi, sisanya 29 orang ini belum teridentifikasi. Nah, sebelumnya pemirsa, secara akumulasi jumlah korban dan runtuhan ini adalah 167 orang. Kemudian yang sudah ditemukan ini adalah 141 orang plus 2 body part. Tadi rinciannya adalah selamat 104 orang dan juga meninggal dunia 37 orang plus 2 body part yang sudah ditemukan. Dan untuk jenazah yang sudah ditemukan ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi. Pemirsa, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi yang ada di lapangan di tempat saya berdiri saat ini. Saya berjarak kurang lebih 300 sampai 500 meter dari lokasi robohnya pondok pesantren, di mana kami memang awak media ini dibatasi dengan adanya polis lain ini, pemirsa, dan juga penjagaan oleh banser yang ada di sini, sehingga kami tidak boleh mendekat ke lokasi robohnya Ponpes. Pemirsa, dapat terlihat di belakang Anda ini ada alat berat, yakni kren, yang ini digunakan secara bergantian dengan alat-alat berat lainnya seperti eskavator yang saat ini digunakan untuk membersihkan, membuka jalan bagi para tim evakuasi untuk menemukan korban lainnya. Kemudian ada truk. Salah satu truk yang ada di belakang ini adalah truk yang digunakan untuk mengangkut puing-puing bangunan. Sejak kemarin, pemirsa, ini hilir mudik, mungkin jumlahnya bisa mencapai belasan atau bahkan puluhan begitu ya, truk yang digunakan untuk mengangkut puing-puing bangunan dan memindahkannya tentu ke area yang lebih aman sehingga tidak dekat dengan struktur utama atau struktur bangunan. Kemudian di sebelahnya ini, pemirsa, dapat terlihat adanya tim-tim evakuasi dari tim DVI yang menggunakan baju hazmat, kemudian dari tim Basarnas yang menggunakan baju hijau dan lain sebagainya. Nah, selain itu pemirsa, terkait dengan evakuasi, prosesnya ini terus dilakukan dikarenakan operasional evakuasi ini adalah selama 24 jam. Dan ini tim dari evakuasi bergantian setiap 3 jam untuk mengevakuasi
korban-korban yang saat ini masih terus dicari. Karena menurut informasi yang kami dapatkan ini sekitar 25 sampai 26 yang masih dinyatakan hilang begitu jika berdasarkan dengan data yang dirilis dari pihak pondok pesantren. Sementara itu pemirsa, fokus utama yang dilakukan oleh tim evakuasi di hari ini, hari ke-7 proses pencarian, tadi disebutkan oleh pihak BNPB, begitu pemirsa, bahwa fokus utamanya ini adalah pembersihan dengan menggunakan alat berat, pembersihan lokasi roboh. Tadi kami melihat dari layar monitor sudah berbeda dari hari Sabtu kemarin. Jika hari Sabtu ini masih ada puing-puing bangunan, namun saat ini 75% sudah bersih. Namun sisi kanan dan sisi kiri ini memang masih perlu kehati-hatian karena lokasinya dekat dengan bangunan lain yang masih utuh begitu pemirsa. Sehingga ini perlu dikoordinasikan juga dengan ahli struktur khususnya dari ITS Pak Puji Irmawan salah satunya untuk mengkoordinasikan bagaimana baiknya terkait dengan pembersihan yang dekat dengan bangunan utuh lainnya. Selain itu pemirsa, dari tim evakuasi pun juga fokus utamanya ini adalah untuk membersihkan, membuka jalan ke tengah titik runtuh dari gedung musala ini. Informasi lainnya juga kami mendapatkan info bahwa korban ini banyak ditemukan di lantai dasar di sektor A3 kalau kami melihat rilis yang dihimpun dari BNPB maupun juga dari Basarnas. Ini artinya pemirsa bahwa tim evakuasi sudah membersihkan lantai 3, lantai 2 dan saat ini fokusnya adalah di lantai 1 dan juga lantai dasar. Sehingga kita harapkan bahwa korban ini sisanya segera ditemukan dan evakuasi segera cepat diselesaikan karena ini menjadi harapan dari keluarga-keluarga yang masih menunggu di area pondok pesantren ini dengan harapan bahwa mereka bisa mendapatkan kabar dari anaknya yang masih dinyatakan. Tim SAR gabungan juga telah berdialog dengan keluarga untuk mengalihkan keluarga yang tadinya menunggu di posko SAR gabungan di area Ponpes Al-Qos ini untuk beralih di Rumah Sakit Bayangkara. Dikarenakan di sana proses identifikasi dari tim DVI dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, sehingga sebagian besar tadi kami melihat keluarga sudah ada yang berpindah ke sana. Sisanya masih ada yang menunggu di sini dengan beragam alasan begitu pemirsa, agar tidak kejauhan untuk menunggunya salah satunya, sehingga mereka juga bisa mendapatkan informasi dari dokter yang ada di sini. Selain itu juga untuk data antemortem dan lainnya yang akan digunakan oleh tim DVI ketika melakukan identifikasi jenazah juga sudah selesai dilakukan, begitu data-datanya dikumpulkan dari orang tua, santri, wali santri sejak jauh-jauh hari. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Glory, Eva maksud kami yang ada di studio, kembali ke studio. Terima kasih Arbida Donosmito untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.